Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa MTSN Kota Madiun dimanapun Anda berada. Hari ini di Mapel Seni Budaya kita akan mempelajari secara ringkas dan singkat terkait dengan aliran-aliran seni lukis. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapapun di rumah, saudara, kerabat yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah, dan siapapun yang mengalami kesulitan, semoga segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Aliran seni lukis. Langsung saja, hari ini kita akan mengulas pengertian dan juga alirannya seperti apa saja. Nanti kita ulas di situ. Untuk yang bagian pertama ini pengertian aliran seni lukis. Aliran seni lukis itu ciri khas, tema, dan teknik sebuah lukisan. Jadi apapun ceritanya, sebuah lukisan itu pasti memiliki ciri khas, mesti memiliki tema dan memiliki teknik. Nah, setiap ciri khas, tema, atau teknik itu dirangkum dalam sebuah aliran seni lukis yang sebagai identitasnya. Jadi hampir semua lukisan pasti punya aliran. Pasti punya aliran. Adapun aliran yang nanti akan kita bahas itu adalah aliran seni lukis yang terjadi di awal mula pembagian aliran seni lukis, yaitu pada zaman sekitar tahun 1800 sampai 1900-an. Oke, langsung saja kita lihat dulu beberapa lukisan. Oke, ini lukisannya Gustave Courbet. Ini ada lukisan Whitehorse, Van Gogh, Sternberg, 2 Mei 1808. Oke, lukisannya sejak tahun 1808. 200 tahun yang lalu. Ini karya Avandi Indonesia. Oke. Itu tadi beberapa contoh lukisan yang nanti akan kita bahas di belakang. Sebenarnya lukisan yang tadi kita tayangkan, lukisannya tadi termasuk dalam aliran seni lukis yang bagian mana. Oke. Untuk seni lukis, alirannya itu dibagi dalam 3 bagian. Secara umum ya. Ada lukisan yang kategori deformatif, ada lukisan kategori representatif, dan aliran non-representatif. Aliran deformatif, aliran representatif itu adalah aliran yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan manusia dan gaya alam. Jadi aliran lukisan yang masuk ke dalam kategori representatif ini, itu yang digambar adalah kondisi nyata kehidupan masyarakat dan alam pada umumnya. Nyata, saya bilang, itu bukan fiksi ya, nyata. Untuk gaya representatif ini alirannya yang kita bahas ada 3. Yang pertama naturalisme, realisme, dan romantisme. Untuk naturalisme, aliran lukisan ini yang digambar adalah alam. Alam, pemandangan, dengan memperhatikan perspektif, tekstur, warna, gelap terang yang dibuat seteliti mungkin. Seteliti mungkin. Jadi seteliti dan sedetail mungkin sesuai dengan kenyataan di alam. Bisa dilihat di lukisan yang nama kecil ini karyanya John Constable. Bisa anak-anak lihat di linknya ini, serupa di naturalisme ada bahasanya kalau di sana. Ini lukisannya sangat detail banget, jadi sangat detail banget. Mulai dari daunnya, apalagi house-nya ini. Lukisan ini judulnya kuda putih. Jadi kudanya kecil ini, dibuat sedetail mungkin. Bahkan sampai patah-patahan ini juga dilukiskan sedemikian rupa, sedetail mungkin dan sedetail mungkin. Itulah naturalisme. Oke. Yang representatif kedua, realisme. Oke, hampir sama seperti naturalisme. Bedanya kalau realisme itu yang diangkat adalah, yang dilukis adalah
peristiwa sehari-hari yang dilakukan oleh kebanyakan orang, gitu ya. Seperti lukisannya di samping, ini lukisannya Gustave Courbet, ada di linknya ini, Sindrom Pak Edi Realisme. Ini mengisahkan tentang pemakaman jenazah, gitu. Bisa dibaca nanti secara jelas. Jadi di kondisi real di lapangan semacam ini. Cuman untuk realisme ini tidak seteliti dan sedetail seperti kenyataannya. Jadi realisme ini ada sedikit sentuhan-sentuhan yang berbeda, gitu. Cuman kondisinya benar-benar mengangkat peristiwa keseharian dan benar-benar terjadi dan ada, bukan fiktif ya. Yang ketiga, romantisme. Oke. Untuk romantisme ini alirannya bersifat imajiner ya. Dia mengangkat objek lukisan yang romantis, peristiwa dahsyat atau kejadian dramatis. Nah, ketika melukis ini, seperti contohnya nih, Francisco Goya ini melukis The 2nd of May 1808, kejadian ini tidak mungkin si pelukis ketika terjadi kerusuhan dan perang semacam ini, pelukisnya si Francisco Goya di depan sendiri terus melukis, gak mungkin. Di sini di Francisco Goya itu menggunakan prinsip imajiner. Jadi beliau mengimajinasikan kondisi terjadinya kejadian di 2nd of May 1808, dilukiskanlah sesuai dengan imajinasinya dia dengan adegan-adegan yang dahsyat dan romantis. Oke, bisa dipahami kan, untuk romantis, natural, sama realisme. Tiga aliran ini memiliki porsi yang berbeda. Naturalisme untuk keadaan alam, realisme untuk keseharian yang benar-benar terjadi di lapangan, dan untuk yang romantisme itu kejadian yang benar terjadi tapi dilukiskan secara imajiner atau secara tidak nyata, dan penggambarannya pun sangat representatif. Yang digambar ya jelas gambar manusia, hewan dan sebagainya. Oke, cukup itu yang representatif. Untuk pembagian yang kedua yaitu aliran yang deformatif atau aliran yang berubah bentuknya namun tidak meninggalkan bentuk dasarnya. Jadi kalau melukis manusia masih kelihatan manusianya meskipun tidak sama persis seperti manusia. Kalau yang representatif tadi kelihatan objek manusia ya dibuat persis manusia. Kalau deformatif bentuknya manusia tapi hampir sama tapi tidak sama dengan manusia. Oke, untuk alirannya di sini yang kita bahas ada 4. Yang pertama ekspresionisme. Oke, ekspresionisme ini penggambarannya spontan sesuai dengan keadaan jiwa. Jadi yang dilukis rata-rata potret diri atau kejadian apapun, bukan abstrak ya. Berarti ekspresionisme. Seperti Avandi ini melukis potret dirinya sendiri. Gitu. Ini prosesnya sangat cepat, bisa sampai nggak sampai setengah jam selesai ini. Permainannya ada di warna dan goresan-goresan yang sangat ekspresionis. Ekspresionis ya, penggambaran sesuai dengan keadaan jiwa. Jadi kalau pas melukis kondisi jiwanya bahagia, mungkin pilihan warnanya dipakai warna cerah tanpa ada warna gelap. Ketika kondisi jiwanya agak nggak bahagia, mungkin dipakai warna kusem dan sebagainya. Ekspresionis sesuai dengan keadaan jiwa. Deformatif kedua, impresionis, itu aliran seni rupa yang menggambar, yang melukisnya itu sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Kata dosen saya dulu, impresionis termasuk dalam aliran seni lukis yang melukiskan cahaya. Jadi seperti lukisan yang ada di sini, karyanya Pissarro ini melukis pada saat pagi. Jadi Pissarro ini harus melukiskan kondisi ini secepat mungkin sebelum kondisinya berubah, sebelum cahayanya berubah. Jadi kalau ini melukisnya pagi ya, winter morning, jadi tidak sampai siang lukisan ini harus selesai, mungkin cepat banget. Dan yang dilukiskan itu bukan fokus pada bentuknya, tapi fokus pada konsentrat cahayanya. Desain saya begitu. Oke, itu impresionis ya, sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Yang ketiga, surrealis, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering muncul di alam mimpi. Jadi ketika pelukisnya ini Salvador Dali ini melukiskan
dia punya sebuah mimpi, punya sebuah imajinasi yang sangat kuat, kemudian digambarkanlah dalam sebuah karya seni lukis yang semi realis. Jadi kayak ini bentuk jam ya jam beneran, tapi jamnya diimajinasikan sesuai dengan mimpinya dia dan sebagainya. Kombinasinya pun juga aneh. Ini ada bidang kubus di sini, ada kubus di sini, ada laut, ada tebing, ada gunung, gitu. Dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah bentuk yang bentuknya itu unik gitu. Bentuknya ada di dunia nyata, tapi dikombinasikan, ditata sedemikian rupa menjadi bentuk yang nggak ada di dunia nyata akhirnya. Jadi ya, semacam bentuk-bentuk mimpi, ya itu surrealis. Yang terakhir untuk yang deformatif yaitu kubisme. Aliran ini merupakan aliran yang melukis objek dirubah menjadi geometris, segi 4, lingkaran, segitiga dan sebagainya. Contoh ini Pablo Picasso itu melukis wajah manusia. Beberapa unsur di wajah itu dibuat sedemikian rupa, diganti menjadi sebuah objek-objek geometris. Contohnya ini bibirnya, tangannya di kotak-kotak dan sebagainya. Lanjut, yang terakhir non representatif itu aliran seni lukis yang bentuknya sulit dikenal, bahkan meninggalkan bentuk aslinya. Langsung saja ini contohnya kayak punya si Jackson Pollock ini, Convergence. Aliran seni lukis ini adalah aliran seni lukis yang tidak bisa diidentifikasi secara langsung. Ini bentuknya apa, maksudnya gimana, susah. Tadi untuk aliran seni lukis ini umumnya sih dinamakan sebagai aliran seni lukis abstrak. Jadi untuk penerjemahan maksudnya gimana itu susah, dan tekniknya pun juga lebih unik banget. Seperti punya Pollock ini, teknik melukisnya itu tanpa menyentuh kuas, tanpa menyentuh kanvas. Jadi kuasnya itu dilewet-lewetkan, cuma diciprat-cipratkan jadi sebuah dengan kombinasi warna-warna dan aksen-aksen yang berbeda, jadilah lukisan semacam ini, Jackson Pollock. Oke, cukup itu tadi aliran seni lukis. Oke, kita ulangi sementara. Untuk aliran seni lukis umumnya dibagi dalam 3 poin, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Yang representatif itu sesuai bentuk yang ada di alam, deformatif sesuai bentuk alam tapi sudah dirubah sedemikian rupa, dan yang non-representatif bentuknya sama sekali tidak sama dengan yang di alam. Oke, cukup. Untuk aliran serupa saya rasa sudah cukup. Hari ini silakan anak-anak ikuti kuis di link deskripsi. Minggu depan kita akan ulang harian. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.